Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah minggu pagi ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Mari kita mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita masuk dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita akan membaca dari Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saat gelap
Hukum kasih kita akan membaca dan mendengarkan bersama, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah membaca dan mendengarkan hukum kasih ini, mari kita meminta pengampunan dosa karena kita belum bisa mewujudkan kasih ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu mengingatkan kami, mungkin bukan hanya di hari Minggu, tetapi di hari-hari biasa pun, Engkau selalu menegur dan mengingatkan kami tentang hukum kasih ini. Tetapi Tuhan, jujur di hadapan-Mu, kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan ketidakberdayaan, kami belum menjadi anak-anak yang Kau kehendaki. Kami masih belum bisa mewujudkan kasih di dalam hidup kami. Kalau kami belum bisa mengasihi Tuhan Allah kami belum bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Bahkan ya Tuhan, mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini, sebenarnya Engkau mengizinkan semua ini terjadi, supaya kami pun bisa menata, memperbaiki diri kami. Sehingga kami terus bisa menjadi orang-orang, bisa menjadi anak-anak-Mu yang memperbaiki diri, yang bisa menjadi anak-anak yang Kau andalkan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersimpuh di kaki-Mu pada saat ini mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, layakkan kami, supaya kami juga layak menerima pengampunan dosa dari Engkau. Dan kami memohon Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa mewujudkan kasih di dalam hidup kami. Dan supaya di tengah pandemi COVID ini, kami semakin memperbaiki diri untuk bisa menjadi orang-orang, manusia, dan anak-anak yang Kau kehendaki. Inilah doa pengakuan kami yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap umat percaya yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan dengan kasih-Nya akan memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Seperti berita anugerah yang kita dengar dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 12, demikian firman-Nya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Amin. Kita bersama-sama akan menyambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait yang pertama, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bagi setiap kita yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan, hendaknya kita hidup di dalam hidup baru, sesuai firman Tuhan dalam petunjuk hidup baru, 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian firman. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Kristen di muka bumi ini, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa setiap pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadapan-Mu, membawa setiap pergumulan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Bencana alam, Tuhan, kami mohon uluran tangan kasih-Mu, supaya Tuhan senantiasa menjadi penyelamat bagi orang-orang yang terkena bencana, terutama mereka yang kehilangan harapan, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, dan mereka ada dalam situasi dan kondisi sakit. Tuhan senantiasa menolong, memperbaharui, membangkitkan semangat mereka dan harapan mereka. Bahkan Tuhan menyediakan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami juga berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di tengah-tengah rasa cemas, takut, karena banyak orang-orang yang terpapar karena COVID ini. Banyak juga mereka yang meninggal, banyak mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit yang sedang menjalani perawatan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami juga mohon Tuhan memberikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan, karena hanya di dalam nama Yesus kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami memohon juga ya Tuhan, supaya mereka yang terpapar ini mendapatkan semangat baru dari Tuhan. Tuhan memberikan rasa sukacita, bahkan roh kesabaran untuk menjalani pengobatan, sehingga mereka bisa sembuh
dan bisa mendapatkan kekuatan baru yang hanya dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang mereka ada di garda depan memerangi ini. Mereka berkorban waktu, tenaga, dan semuanya ya Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu untuk mereka, supaya mereka tetap fit, tetap sehat, tetap semangat untuk terus mendampingi para pasien, supaya mereka pun tetap terus mengandalkan Tuhan, sehingga di tengah-tengah jerih juang pelayanan, pengorbanan mereka, banyak orang yang diselamatkan karena Tuhan memakai mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para penggali kubur yang mereka harus bekerja, harus melayani, baik itu di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mungkin juga di tengah malam hari menjelang pagi, waktu-waktu yang tidak menentu, dan kadang dalam satu hari tidak menentu mereka harus menggali kubur. Kami mohon Tuhan juga menyertai mereka, memberi kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami mempercayakan mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk semua peralatan-peralatan perlengkapan yang Kau sediakan melalui rumah sakit, melalui pemerintah-pemerintah lokal atau pemerintah pusat, supaya semua itu sungguh bisa dipergunakan dan difungsikan dengan benar untuk membantu dan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah terpapar dan akan mendapatkan pertolongan yang terbaik dari Tuhan melalui setiap perawat-perawat atau rumah sakit atau puskesmas atau tempat-tempat yang menjadi isolasi, bahkan juga di rumah. Kami terus berseru kepadamu ya Tuhan, karena kami juga percaya bahwa sebenarnya dengan kuasa-Mu yang begitu agung, kami memohon supaya virus ini pun cepat berlalu, cepat Kau singkirkan, karena Engkau mengasihi kami. Dan kami memohon terus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Engkau berikan roh kebijakan, Engkau berikan roh keberanian di dalam Tuhan, roh takut akan Tuhan, supaya mereka menata dan mengelola negara dan bangsa di tengah pandemi ini selalu mendapatkan hikmat yang dari Engkau, supaya para pemimpin bangsa kami pun terus mendapatkan perlindungan yang hanya dari Engkau. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Provinsi Jawa Tengah, kota Semarang yang kami cintai, menjadi tempat tinggal kami. Kiranya Tuhan juga jagai supaya kota Semarang ini sungguh menjadi kota yang nantinya terus bisa menerapkan protokoler kesehatan untuk mengurangi para penderita, para orang-orang yang terpapar COVID, sehingga kota Semarang ini mereka yang terpapar semakin berkurang, bahkan yang menjadi harapan kami semakin tidak ada yang terpapar COVID. Karena setiap orang masyarakat Semarang ini mampu membawa diri dan menolong orang lain untuk terus menyelamatkan, supaya kami terus bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjaga ketahanan tubuh kami, tetapi juga menjaga ketahanan tubuh orang lain dan keselamatan orang lain. Terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia ini melalui PGI, PGIW, dan persekutuan gereja yang ada di Semarang melalui PGKS dan BAMAK, persekutuan gereja di Mbululor, persekutuan gereja GKJTU dan GKJ. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya gereja-gereja ini menjadi satu contoh dan teladan untuk bisa mewartakan kabar kesukaan di tengah-tengah pandemi ini, dan menjadi gereja yang betul-betul bisa terus memberikan satu sikap yang benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Dan Engkau memberikan keselamatan, memberikan sukacita, dan memberikan semangat bagi gereja-gereja
untuk terus bermakna di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah masyarakat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan memberikan kekuatan kesehatan satu persatu di jemaat ini ya Tuhan. Engkau pelihara kehidupan kami. Dan kami berdoa secara khusus bagi yang saat ini sakit dan sudah berangsur-angsur sembuh, ada di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Saudara Enggal, Ella, Ibu Ninu, Bapak Joko, Ibu Ayu, Adik Mikael, Bapak Ari, Ibu Nana, Bapak Joko Giri, Bapak Gigih, yang saat ini berada di dalam pemulihan karena kondisinya sudah semakin membaik. Kami terus berdoa untuk mereka, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Sedangkan yang masih dalam kondisi sakit, Saudara Bipin, Saudari Ayu, Siska, Ibu Yuni, Ibu Lastri, Ibu Ratmin, Ripka, Bapak Prapto, Ibu Widyastuti, Ibu Tantin beserta kedua cucunya yang sedang menjalani isolasi mandiri, Bapak Pariono, dan juga Bapak Wahyu Bimantiko yang saat ini menderita sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan, sembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan penyembuhan yang hanya dari Tuhan. Dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu ada dalam pemulihan dari sakit supaya benar-benar mendapatkan kesehatan yang dari Engkau. Tuhan memberikan penghibur, roh penghiburan. Tuhan memberikan roh semangat bagi setiap jemaat-Mu satu persatu. Semoga di tengah pandemi ini kami betul-betul bisa menjalani kehidupan dengan terus berharap hanya kepada Tuhan. Begitu juga bagi yang lansia, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bagi yang bergumul tentang pasangan hidup, Tuhan memberikan yang terbaik, yang seiman, yang takut akan Tuhan. Bagi anak-Mu yang saat ini masih sekolah, kuliah, dan sudah mendapatkan sekolah yang baru, juga bagi anak-anak-Mu yang masih menyusun skripsi, Tuhan berikan roh kepandaian, roh ketelatenan di dalam menjalani setiap proses pendidikan, supaya terus mendasarkan semua ilmu yang didapat dengan takut akan Tuhan. Yang mereka masih terus bekerja, Tuhan memberikan semangat dan rasa tanggung jawab. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan memberikan juga jalan supaya saudara-saudara kami terus mendapatkan pemeliharaan, bahkan Tuhan sediakan pekerjaan bagi mereka. Yang sedang mempunyai usaha bisnis, yang saat ini tidak mendapatkan pemasukan, yang bekerja juga harus berkurang jam kerjanya, dan mereka harus menerima pengurangan gaji. Tuhan tolonglah mereka, Tuhan memberkati mereka, supaya jemaat-Mu ini terus berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi pelayan Tuhan di tempat ini. Semua pelayan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan roh kepandaian, memberikan hikmat yang terus bertambah, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk program jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati, baik itu ibadah, PA, persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan mengetuk pintu setiap jemaat-Mu untuk terus ambil bagian di dalam setiap kegiatan untuk menumbuhkan dan menguatkan jemaat. Begitu juga untuk setiap kegiatan kategorial, baik itu pemuda, anak sekolah minggu, dan perempuan. Tuhan juga memberkati. Inilah ya Tuhan, doa-doa kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap doa kami ini Kau sempurnakan. Biarlah syafaat kami ini menjadi satu roh kehidupan bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan karena berkat-berkat yang sudah kita terima dari Dia. Ada firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur 96 ayat 8, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita masukkan ke dalam amplop putih. Kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 147 bait yang pertama. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan ya Tuhan. Jumlahnya memang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang kami terima. Tetapi kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau belajar memberikan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kami. Tuhan yang melihat hati kami. Dan kami percaya Tuhan menyucikan persembahan ini. Sehingga persembahan ini betul-betul dapat kami gunakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, untuk memasyurkan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan biarlah apa yang kami berikan ini juga menjadikan satu motivasi bagi kami untuk terus bisa mempersembahkan hidup dan pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Begitu juga bagi mereka yang belum bisa memberikan persembahan. Tuhan senantiasa mengulurkan tangan dan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya dalam pengelolaan persembahan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati dan pikiran kami, untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu sungguh masuk dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah ini Tuhan pakai untuk bisa mewartakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca, menyimak di rumah masing-masing. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini mungkin cukup bingung ya. Maksudnya apa? Tapi yang menjadi satu pertanyaan, kenapa atau mengapa Rasul Paulus menulis nasihat atau pengajaran ini kepada jemaat di Efesus? Sebenarnya di sini Rasul Paulus ingin memberikan perhatian penting kepada apa? Kepada pondasi awal iman jemaat di Efesus pada saat itu, yang mereka ini berkembang, jemaat Efesus ini berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menyembah kepada Dewi Artemis, maaf ya, bukan Artemis tapi Artemis. Yang Dewi ini dianggap sebagai Dewi pelindung kota Efesus. Memang kota Efesus pada masa atau pada zaman Rasul Paulus ini menjadi kota yang penting dan menjadi kota sebagai pusat perdagangan. Dan itu adalah pusat perdagangan terbesar di provinsi Romawi di Asia pada saat itu. Sehingga di sana banyak pedagang-pedagang yang sangat diuntungkan dengan adanya kepercayaan kepada Dewi Artemis ini. Kenapa? Karena mereka, para pedagang-pedagang itu banyak yang berjualan pernak-pernik, perlengkapan yang terkait dengan kepercayaan Dewi Artemis tersebut. Jadi orang-orang Efesus ini mendapatkan banyak kekayaan, banyak berkat. Hidupnya bahagia karena mereka kaya. Namun sebenarnya yang menjadi fokus keutamaan mereka itu adalah bagaimana mengupayakan cara-cara untuk menyenangkan Dewi Artemis dengan kekayaan mereka. Sedangkan dalam iman Kristen, kebahagiaan itu diberikan hanya di dalam Kristus yang telah memberikan kita keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau kita melihat Rasul Paulus di sini ingin mengingatkan dan memberikan petunjuk kepada jemaat di Efesus agar iman mereka tetap dibangun di atas dasar yang benar. Jadi beriman kepada Yesus Kristus itu adalah memulai sesuatu yang baru. Jadi praktek-praktek kehidupan yang lama itu yang tidak sesuai dengan Kristus perlu ditinggalkan atau perlu diperbaharui. Dan pembaharuan itu harus dimulai dengan pondasi yang kokoh akan iman. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya adalah pondasi awal untuk iman kita. Yesus Kristus itu adalah pondasi awal atas perubahan-perubahan hidup kita. Kenapa Kristus itu pondasi awal? Karena di dalam Kristuslah sebenarnya berkat-berkat itu tercurah untuk kita. Bukan hanya secara jasmani,
Bukan berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani itu dicurahkan kepada kita. Allah Bapa melalui Yesus Kristus selalu memberkati kita, memelihara kita. Dan Roh Kudus itu menjamin bahwa berkat-berkat itu terus berada bersama dengan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini dalam hidup kita ini fokusnya itu kepada berkat-berkat jasmani kita. Sehingga mungkin dalam doa-doa kita yang sering kita sebutkan itu, berikanlah saya kesuksesan dalam studi, dalam pekerjaan, menerima gaji yang baik gitu, yang besar, terus pengen punya kekayaan yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bahkan mungkin doa kita juga ingin ketenaran dan sebagainya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, ada orang-orang yang sangat suka dengan makan makanan misalnya Jepang gitu ya, makan makanan Jepang, tidak puas dengan makan di Indonesia, mereka harus pergi ke Jepang gitu. Baru merasa puas kalau mereka makan makanan Jepang di Jepang. Dan mereka tidak berpikir panjang, mereka menghabiskan uang kekayaannya hanya untuk makan makanan di Jepang. Begitu juga mungkin ada yang suka artis-artis Korea, mereka tidak puas dengan melihat artis-artis Korea di TV. Mereka harus pergi ke Korea dan sebagainya, dan mereka harus menghabiskan uang saku mereka, kekayaan mereka. Dan itu sebuah kepuasan bagi mereka. Tapi bagaimana Bapak Ibu dengan situasi saat ini di tengah pandemi COVID ini? Kekayaan yang dimiliki bisa jadi sedikit demi sedikit itu akan berkurang gitu ya. Karena apa? Karena saat ini mungkin pekerjaan sangat sulit. Usaha-usaha yang dilakukan, bisnis yang dilakukan, tidak ada pemasukan. Bahkan kesehatan tubuh kita pun terancam. Jika memang kita lengah dan kita tidak menjaga diri kita, tidak menjaga imun kita, bisa jadi kita terpapar atau terkena virus. Bahkan perasaan bahagia, happy ini kadang-kadang itu sulit dibangun karena semua pikiran kita tertutup dengan kekhawatiran. Ya, rasa kekhawatiran dan ketakutan itu menghantui, bahkan rasa itu lebih besar dari rasa bahagia yang harusnya selalu kita bangun untuk menumbuhkan imun kita. Tetapi kita terus masih berada dalam situasi saat ini. Di tengah masalah besar dunia ini, masalah bangsa ini, COVID-19, melalui Rasul Paulus, kita diajak untuk melihat dan merasakan apa? Berkat-berkat rohani, spiritual blessing yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apa itu berkat-berkat rohani itu? Yang pertama, Bapa memilih kita. Jadi Bapa yang memilih kita. Di sini sebenarnya kita lebih mengetahui akan peran Allah Tritunggal itu. Jadi di sini Bapalah yang memilih, bukan Yesus yang memilih kita. Memilih untuk apa? Untuk dijadikan kudus dan tidak bercacat. Jadi Bapa ini sudah memilih kita untuk dijadikan kudus dan tidak bercacat. Dan itu adalah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah mereka yang kudus dan tidak bercacat. Kalau Bapa sendiri sudah memilih kita, gitu ya, kemudian memilih dan mengangkat, menentukan menjadi anaknya. Yang kedua itu. Yang pertama kita sudah dipilih oleh Bapa, yang kedua kita dipilih ditentukan menjadi anaknya. Kalau anak dan Bapa itu pasti saling mengasihi, saling dekat. Jadi kalau ada apa-apa, kita ngeluhnya ya sama Bapa kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, ya mintanya sama Bapa kita. Apakah dikasih? Ya kalau kita minta dikasih.
Minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak minta tapi kita butuh, Tuhan kasih, Bapa kasih. Oleh karena itu supaya kita tidak enggan gitu ya, tidak kaku, supaya kita enak berkomunikasi dengan Bapa, milikilah hubungan yang akrab dengan Bapa kita. Sebagai anak, mari kita mengakrabkan diri dengan Bapa kita. Supaya kita lebih dekat dan lebih tahu, bahkan kita tidak sungkan untuk minta, untuk mencurahkan semua apa yang kita rasakan dan menjadi kesulitan hidup kita. Dan itu berkat rohani yang kita terima. Yang ketiga, di dalam Kristus itu mendapat penebusan dan pengampunan. Jadi ini Kristus yang melakukan penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Upah dosa itu adalah maut. Kita tidak akan mengalami maut. Karena kita sudah ditebus, sudah diampuni. Kita sudah diselamatkan. Jadi secara status dosa kita ini sudah ditebus. Statusnya kita ini adalah ditebus. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita masih terus berbuat dosa. Kalau begitu, apakah kita juga akan ditebus? Setiap pelanggaran dan dosa kita dalam keseharian kita itu akan terus diampuni. Karena kita lebih dulu mendapatkan penebusan dan pengampunan itu. Itu berkat rohani Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan yang keempat adalah rahasia kehendak Bapa itu dinyatakan. Jadi kalau kita diberitahu rahasia kehendak Bapa, kehendak Allah, itu wah keren ya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita punya sahabat gitu, kemudian ada rahasia sahabat kita gitu kan, kita dikasih tahu bahwa ini loh ada rahasia dalam hidupku. Kadang-kadang kita merasa senang dan bangga. Kenapa? Aku dipercaya untuk tahu gitu ya, mengetahui rahasia dari temanku, dari sahabatku, dari saudaraku. Ada sesuatu yang itu sungguh membanggakan. Dan kalau kita lihat apa yang keren dalam sebuah hubungan itu adalah hubungan yang terus bertumbuh dan akhirnya percaya bahwa aku menceritakan dan memberitahu rahasiaku. Begitu juga kita. Kerennya sebuah hubungan yang selalu akrab, yang selalu terus bertumbuh dengan Bapa kita, itu adalah ketika kita mengetahui rahasia-rahasia ilahi itu diberitahukan, dinyatakan kepada kita. Rahasia Allah itu dibukakan. Dan bisa jadi kita juga akan tahu kenapa Allah mengizinkan COVID ini yang sudah hampir 2 tahun ini terus masih berlangsung. Bisa jadi bahwa ini semua diizinkan Tuhan supaya melalui semua ini kita bisa belajar untuk terus memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kenapa? Supaya kita juga bisa dipersiapkan untuk masuk dalam rencana Allah bagi kemuliaannya yang dinyatakan di dunia ini melalui pandemi COVID ini. Oleh karena itu, supaya kita benar-benar mendapatkan penyataan, pemberitahuan rahasia Allah itu, terus milikilah hubungan itu dengan Bapa di surga. Yang kelima, di dalam Kristus mendapat bagian warisan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kalau di dunia ini ada orang yang mendapat warisan kekayaan dari orang tua, tapi ada yang juga tidak karena orang tuanya juga tidak punya. Tetapi janganlah itu menjadi kecil hati, karena kita secara rohani, berkat Tuhan secara rohani, kita ini adalah pewaris. Pewaris apa? Pewaris kekayaan Allah. Pewaris sesuatu kekayaan surgawi dari Allah. Dan kita ini penerima. Kita menerima bagian Allah sesuai dengan kehendaknya. Apa itu kekekalan, kedamaian, kesejahteraan, kasih-Nya, dan sebagainya. Yang sebenarnya warisan Allah itu tidak pernah dihentikan, tapi terus diberikan untuk kita. Yang keenam adalah hidup dalam pengharapan kepada Kristus.
pentingnya sebuah pengharapan itu berarti orang yang punya pengharapan itu tanda bahwa orang itu hidup. Kalau orang kehilangan harapan, orang itu mati dalam tanda kutip. Jadi gimana dia akan melangsungkan kehidupannya kalau tanpa pengharapan? Ya sudah, menyerah saja dalam keadaan COVID saat ini. Kayaknya tidak ada pengharapan untuk bisa hidup lebih lama, untuk bisa sembuh, untuk keadaan lebih baik lagi, untuk COVID ini nanti akan musnah, berhenti dan lenyap. Harapan itu tidak ada, tetapi di dalam Tuhan pengharapan baru itu pasti ada. Dan pengharapan itu dibangun di atas orang-orang percaya. Yang ketujuh adalah mendengar firman kebenaran. Ini adalah berkat rohani juga Bapak Ibu. Mendengar firman Tuhan itu jangan menjadi sebuah cara kita untuk kita menghentikan waktu di mana kita diberikan kesempatan untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Bukan hanya melalui khotbah hari ini di setiap hari Minggu, tetapi kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, harusnya menyediakan waktu khusus di dalam setiap hari kita untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya melalui itu kita bisa mendapatkan kekuatan. Saya ingat Eyang Mardiono, ya, itu saya pernah ketika ke sana ditunjukin Alkitab beliau yang penuh dengan coret-coretan, gitu ya. Walaupun saya ini tidak tahu, Bu Pendeta, tapi saya ini setiap hari membaca firman Tuhan. Dan itulah yang menguatkan saya, gitu. Sampai usia beliau. Saya belajar dari beliau. Saya yakin bukan hanya Ibu Mardiono, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang di rumah pun pasti punya waktu seperti Ibu Mardiono. Melalui PA, melalui persekutuan, melalui apapun, kita bisa belajar firman Tuhan. Dan jangan pernah kita menghentikan waktu atau mengabaikan firman Tuhan. Yang kedelapan adalah Roh Kudus sebagai jaminan. Jadi Roh Kudus ini memberikan jaminan bahwa berkat-berkat itu selalu kita rasakan dan selalu ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus inilah yang memimpin kita, yang bekerja terus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita merasakan mungkin di tengah pandemi ini berkat-berkat jasmani yang berkurang, bahkan mungkin terancam. Bisa jadi situasi saat ini Tuhan ingin supaya kita juga mensyukuri dan melihat bahwa berkat-berkat rohani itu Tuhan berikan juga kepada kita saat ini, yang mungkin sepanjang ini kita abaikan. Dan mari kita mencoba mengubah pola pikir, pola hidup, pola beriman kita. Seperti halnya ada ilustrasi, ini ada kelompok mahasiswa ya, yang sedang kuliah di luar negeri, di Amerika. Ada satu kelompok mahasiswa Indonesia, ada kelompok mahasiswa Amerika, dan ada kelompok mahasiswa India. Mereka berkuliah di Amerika, dan di musim dingin mereka ada di kantin, mereka sedang makan. Tiba-tiba ada satu mahasiswa Indonesia yang turun gitu, ingin bergabung makan bersama dengan teman-temannya. Tetapi karena mereka tidak memperhatikan, karena dia tidak memperhatikan lantai itu licin di musim dingin, di musim salju, akhirnya dia terpeleset. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang berkelompok di situ? Mereka tertawa, senang sekali. Mereka bangga kalau temannya itu terpeleset jatuh. Mereka bersorak-sorai. Itu mahasiswa Indonesia di sana. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Amerika? Mereka lari langsung menolong mahasiswa Indonesia yang jatuh ini. Dia diantarkan di tempat duduk bersama-sama dengan mahasiswa Indonesia yang lainnya. Lalu apa yang dilakukan oleh mahasiswa India? Biasanya kan mereka menari-nari, berjoget-joget ya. Tapi tidak. Pada saat itu mahasiswa India itu menuliskan pesan
Ya, menuliskan ada note gitu ya, apa itu namanya, hati-hati melewati jalan ini karena jalan ini licin, dan itu dipasang di situ supaya tidak terjadi korban yang berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini senang melihat orang sedih, senang melihat orang menderita gitu ya. SMS ya, senang melihat orang sedih, senang melihat orang menderita. Ya, harusnya itu diubah pola pikir kita. Bukan senang melihat orang sedih, tapi sedih melihat orang sedih. SMS juga, tapi kepanjangannya berbeda. Ya, dan senang juga melihat orang senang. Dan itu juga harus bisa kita ubah untuk diri kita, untuk merasakan diri kita sendiri. SMS itu. Senang merasakan diri kita sedih. Bisakah itu? Kita harus happy di situasi saat ini, harus senang ketika kita mengalami banyak penderitaan, banyak kekurangan, banyak kesedihan dan juga penyakit. Apakah bisa? Tetapi itu harus kita ubah. Mari kita ubah pola pikir, pola hidup, pola beriman kita bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus itu sempurna, memberikan berkat-berkat bukan hanya jasmani, tetapi rohani. Dan Roh Kudus itulah yang terus memberikan jaminan bahwa kita akan menerima semuanya itu. Jangan pernah abaikan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Karena berkat rohani itu kekal dan tidak akan pernah musnah. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Kau perdengarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam iman kami, hidup kami, supaya kami terus merasakan berkat-berkat-Mu. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi terlebih berkat-berkat rohani yang tidak akan pernah musnah dan sifatnya kekal untuk kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai setiap hidup kami. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita bersama-sama akan merasakan berkat-berkat Tuhan secara rohani di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan masing-masing jemaat terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.